in the land of the east, where her beauty is hidden high up in the mountain. Battling to the top through the darkest hour. After all this time, is it really worth it just to travel miles and miles and miles away from home? When time is forced to stop ticking to seek the never-ending beauty of Dewi Anjani. Kalau dulu sih biasanya memang pada campnya di sini, cuman ngopo ya kak? Cuman karena Di bawah jembatan, pas di bawah pos 2 sebelum kita sampai pos 2. jembatan terakhir sebelum Kita, pos 2. iya, kita bisa menemukan mata air yang bisa kita ambil. Cuman kita pelayan lari. Kita sekarang lagi perjalanan menuju Lombok. Ini kita berangkat semalam dari Jogja dan sekarang udah sampai Situbondo. Sini ada Kak Danu sebagai driver. Terus Ini sekarang asisten driver. ayo kernetnya digantiin dulu sekali-sekali istirahat. Jadi kita rencananya memang dadakan banget ya. Semalam ya, Mas Dan. Semalam. Gara-gara- Amin 1 jam kita memutuskan untuk pergi ke Lombok. Pergi ke Lombok ya. Harusnya kita ke Semeru, tapi karena semalam langsung pengumuman tutup, ya udah. Wih. Kita udah sampai ke Tapang, cuacanya cloudy, mendung. Ini enggak panjang. Yes. SIM STN kamu dulu nih. Selamat datang di penyeberangan Padang Bay. Oke, ternyata sekarang biayanya naik ya dari setahun lalu waktu pas ke Tambora tuh kita bayarnya tuh sekitar 900. Sekarang udah naik jadi 1.023.000 ya. Lumayan bikin pingsan dan kaget. Parkir jam 12 malam. Wes mulai apa? Adem. Mulai adem ya. Soalnya di sini ketinggiannya 1363. Kalau kalian sampai di Sembalun sebelum jam 5 sore, sebaiknya langsung ke Puskesmas Sembalun untuk bikin surat keterangan sehat. Karena syarat mendaki Gunung Rinjani itu membawa surat keterangan sehat maksimal H-2 pendakian dan hasil rapid test. Pernah ambeien? Soalnya kalau ambeien kan kalau pecah di sana kan repot. Jadi ya jangan sampai keluputan. Ingat kalau ada riwayat ambeien harus hati-hati. Jangan sampai pecah. Pecah di atas. Wih, jadi ini adalah Pak Nanang. Ketika tahun berapa ini Pak? 87. 87 naik ke Merapi. Ini puncak Garuda, fotonya asli masih sangat bagus. Pak Nanang ini yang punya Radia Guest House tempat kita menginap. Salam kenal ya Pak. Ya. Keren sekali Bapak ini. Jam berapa nih? Jam 15.39. 15.39 ya. Ya ngeblur. Jam 15.39 kita baru nyampe base camp sekitar berapa? Sejam 2 jam ya? Jam 2 jam ya. Dan sekarang kamu ngapain kok kayak gini? Saya mau lari. Mau lari ya? Hah? Setelah perjalanan panjang 2 hari full tidur di kapal,
Soalnya tahu sendiri kan berat banget kalau naik sama kita tuh. Iya, naik sama slacker hiker tuh stamina harus 200% dari biasa. Gitu ya. Ini buat mengimbangi slacker-slacker ya. Iya, kalau ada jadwal Juli itu Januari kita udah siap latihan. Oh, siap latihan ya. Biar nggak minimal 6 bulan itu untuk persiapan. benar sekali. Iya. Makasih ya. Hati-hati ya larinya ya. Ya, soalnya kita jalannya cepet banget. Aku hidungnya panjang nggak? Hidungnya panjang nggak? Nanti dipajang-pajangin gitu. Nih, lihat aja tuh otot kakinya tuh. Aku titip ini ya amanah jam. Iya. Boleh dites durability-nya buat lari ya di area Sembalun. Kita ngetes akurasi aja. Iya, oh boleh. Ini tes ya, first impression aja. Ya, dulu. first impression. Ini first impression di pelari ultra ya. Ini pelari ultra. Ultraman. Kemarin Trans Sumbawa ya. Oh, keren banget. Katanya lari di Ndoro Canga enak banget, bisa ambil merem-merem gitu. Betul sekali ya. Kamu mau kira-kira target berapa ini untuk 5 pemanasan? kilo lah. 5 kilo ya. Cil ya 5 kilo. Saya coba di lawangan. Oh. Seven kilometer. Altitude gain 562 and high peak like 1,500 over there. And it's just the first hill. After that, the second hill. He climbed over that Over that mountain. It's just mountain. for Heart rate-nya normal ya. normal. I don't have normal. Meledak gitu. Oh my And gosh. The distance 7.5 kilometers. 1 hour and 30 minutes. And we have the Honor GS Pro feature. Road back. Road back. So, have you used it? Yeah, I use it. Help me to come back to the start line. Okay. Yeah. So you think that it's really helpful ya? Yep. It's really helpful for the Honor Watch GS Pro. Road back. Road back. Wey. Yeah. Anti nyasar klub ya. Nantinya saya serok. Makasih ya reviewnya. Thank you. Nih direview oleh pelari ultra Trans Sumbawa. Diulang lagi. Mbak, pertanyaan satu, ini waras nggak ini? Coba dengkul otaknya dicek dulu otaknya. Halo. Dilurusin soalnya. Oh, iya. Otaknya belum dicek. Malam sebelum pendakian, jangan lupa persiapkan barang yang harus dibawa oleh porter biar besok paginya nggak buru-buru. Oh iya betul. Bersama Mas Rifki. Apa? Mas Alek. Alek. Ya, Tadi katanya Rifki. itu nama anak saya itu. Udah punya anak mas? Udah, satu. Berapa? Satu. Nambah lagi? Nambah tinggal 3. Mantap. Bangun. Bangun. Oh, udah. Bangun. Banguninnya kalau jam 5. Kan aku bilang bangunin doang. Iya ini. Kalau bangun tidak bangun kan Urusan nanti. urusan nanti. Yang penting bangunin dulu. Bangun. Gak bisa. Itu kopi udah ready. Kamu masak? Masak piye kan ada air anget tadi. Bangun. Selamat pagi dari Bukit Pergasingan. Sejauh apapun perjalanan kalian, tetap kabarin keluarga di rumah sebelum pendakian. Halo? Oh, belum. Halo? Ya? Di? Jadi aku ini udah siap-siap mau naik ke Rinjani. Jam berapa? Kalau rencana sih naiknya jam 9, tapi ini udah siap-siap kan mau daftar dulu. Cuman aku teleponnya dari sini soalnya takutnya di sananya nggak ada sinyal gitu di. Oh ya, oke, hati-hati ya. Iya. Jangan melewati jalur hantu. Oh iya, apa itu jalur hantu? Jalur yang banyak hantunya. Oh iya. Melewati jalur hantu. Iya. Turunnya kapan turunnya? Turunnya rencananya tanggal 4. Jadi aku naiknya 3 hari. 2 hari lagi nanti tak kabari lagi. Lusa ya aku ngabarin. Doain ya dia biar lancar perjalanannya. Ya, oke, hati-hati ya. Ya. Berapa orang?
Ini berempat ini biasa sama tim The Slacker Hiker, tim kesayangannya Dedi. Oh, oke. Ya, hati-hati ya. Aku yang hati-hati. Sehat-sehat ya di rumah. Ah, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi itulah pentingnya kalau misalnya setiap perjalanan harus selalu pamit sama orang rumah. Biar orang rumah tahu keadaannya. Jangan lupa juga kabarin jam turun. Kayak kita mau ke TNGR, tapi aku belum pakai sepatu. Nah, Cak Is nganggo tas. Oh, tuh. Nggak apa-apa nggak marahin kan? Let's go. Kenapa ya? Nah, kertas ya? Oh gitu ya? Kalau aku bawa berat nanti kamu kasihan. Kamu tuh harus berat biar kamu tuh nggak lari. Enggak, nanti kamu kebablasan. Lu ngurus ini dulu, Mas Adit seperti biasa sebagai ketua. Ketua administrasi. Oh iya, betul. Persyaratan dulu. Ya, jadi kalau untuk naik ke Rinjani ini, kalau misalnya karena kita berasal dari luar Lombok, jadi ada peraturan khusus, wajib bawa 2 surat. Yang pertama hasil rapid test atau PCR, kemudian yang kedua adalah surat kesehatan. Kalau mau bikin surat kesehatan, kemarin udah dijelasin, bisa di puskesmas, tapi kalau bisa, jangan jangan bikin surat sehat di hari H atau waktu pas mau berangkat, karena nanti malah antri, jadinya waktu berangkatnya jadi lebih lama lagi gitu. Sebentar. Berapa orang? Kita berempat. Atas nama? Adib. Adit. Iya. Tisu ada? Tisu biasa, ada, 2 kotak. 2 kotak. Yang isinya berapa? Yang 250. 200. Yang 120. 200. Sama yang gulung. Rapid sama? Oh iya, sebentar. Pendaftaran di sini. Jalur Sembalun yang asli itu masih rusak dan belum diperbaiki. Itulah sebabnya sekarang titik start pendakian dialihkan ke Desa Bawaknau. Untuk menuju ke titik awal pendakian di Desa Bawaknau, biasanya sih sewa pickup dengan biaya 150.000 yang muat 5 orang. Nah, kalau sewa ojek itu biayanya 50.000 per orang sampai ke titik start pendakian. Aku tuh udah pernah ke Rinjani sebenarnya kayak tahun 2014. Dan sekarang karena situasinya beda. Dulu starting pointnya sih nggak di sini ya. Harusnya tuh yang ada yang asli jalurnya di sebelah mana Pak? Sana ya? Sampai Taman Nasional naik. Itu jalur yang asli. Itu Jalur. sampai pos 2 itu 6 jam kalau lewat sana. Cuman karena di sana jalurnya masih rusak, belum diperbaiki, jadi sekarang sementara dialihkan di daerah Bawaknau gitu. Sekarang kita lagi ada di ketinggian, wah watch face-nya salah ini, harus ganti yang ada ketinggiannya. Press, terus pilih. Aku udah download beberapa template untuk display jam GS Pro-nya ini. Ini favoritku sih, yang temanya speedometer. Aku bisa cek altitude-nya. Kalau di sini altitude-nya 967 mdpl. Oke. Itu aja dulu. Enak banget dan foto-foto. Aku juga mau tuh. Aku juga mau, Dep. Oh. Sini.
Apa Adip kalau ngefoto jelek? Udah Danu ya. Fotoin. Kamu yang menyesuaikan ngono ya, masa? 1, 2. Nggak mau. Lagi berinteraksi. Sapi ini gila. Ngobrol. Itu cara interaksi ya. Tadi katanya modenya ada banyak, jadi aku mau pilih. Ada mountain hike sama hike. Kalau aku pilihnya mountain hike. Start the workout. Jalur menuju pos 1 itu lumayan landai, tapi harus diusahakan jalan cepat karena jaraknya sekitar 3 km. Jeruk Pasir. pasirnya ini ya. Oke, ini ternyata ada tanaman Verbena brasiliensis Vail. Ini yang biasa ada di Semeru ya, cuman ini lagi kering karena kan dia memang keringnya tuh di akhir tahun gitu. Cuman ya ini sebenarnya tuh nggak baik karena menyerap air, jadi bikin tanah tuh jadi kering gitu. Dan aku nggak nyangka sih ternyata kalau tanaman ini juga nyampe di Rinjani. Sebenarnya ini bahaya, ini kayak ya merusak, jadi hama lah istilahnya untuk sekitar gitu. Oke, jam 10 dan sekarang udah sampai pos 1 jalur Sembalun. Kalau di sini sih 3,5 kilo kalau dari Bawak Naop. Kalau dari sini gate untuk ke pos 1 itu 3,7 kilo. Dan sekarang mau istirahat dulu, soalnya masih kayak agak mendung gitu. Salah satu tips biar tetap awet tidak berjamur itu simpan di freezer, kulkas lah dalam keadaan kering. Jangan pernah pakai rasa-rasa. Kacau sih itu. Malah tak kayak Coca-Cola diireng. Itu ketinggalan nanti. Iya ini loh. Tuh jangan sampai ketinggal. Apa lagi? Ya itu. Kita mau start lagi. Jadi ini sih aku kalau mau ngukur jarak antar posnya biasanya tak ini apa namanya, setiap nyampe pos tak stop gitu, karena kan ini nanti record historinya bisa dicek kan gitu. Jadi nanti tinggal di summary di perjalanan nanti di akhir perjalanan. Oke, seperti biasa mountain hike, tunggu dia lock lokasi dulu GPS sama nunggu jatuh cinta dulu. Oke, sekarang udah mulai, press the down button to start dan tunggu mas-masnya. Start the workout. Wes, mantep ya mas-masnya. Oke, lanjut. Itu siapa Masya itu Amerika itu. I'm so excited. Jalur menuju pos 2 itu masih landai ya. Jadi kalau memang kejar waktu ya aku tetap nyaranin jalan cepet kayak kancil.
Perjalanan ke pos 2 merupakan salah satu daya tarik pendakian Gunung Rinjani karena berupa hamparan perbukitan, sabana, pokoknya cakep pol. Soalnya ini 25% baterainya mung siji tok. Mantap. Di sana itu adalah pos 2 ya. Banyak banget shelternya. Tapi kita emang take videonya di sini buat jelasin. Nggak akan ngomong di sana kayaknya karena musiknya banter banget. Jadi itu nanti bisa mengganggu kelancaran copyright. Ini kita di ketinggian 1508, kurang lebih 1,5 kilometer sampai sini. Paling sampai sana nambah 50-100 meter lah. Oke. Ini petugasnya Mas Teja. Wes itu bagian jelasnya. Apa yang GoPro-mu? GoPro-nya dia mas. Oke, jadi di sini ada mata air. Jadi biasanya kalau pendaki mau mendaki itu bisa ngambil air di sini, tapi ya lihat-lihat juga kalau pas musim kemarau kadang airnya sedikit jadi bisa antri gitu. Nah, tempatnya ini di bawah jembatan tuh. Di bawah jembatan pas di bawah pos 2 sebelum kita sampai pos 2. Terakhir sebelum Kita pos 2. iya, kita bisa menemukan mata air yang bisa kita ambil. Nah, jadi mata airnya masih benar-benar seger, alami, dan sebaiknya kita jangan mengotorinya dengan sampah biar bisa kita minum, biar bisa bermanfaat buat pendaki. Mari kita jaga biar tetap banyak airnya. Wah. Udah belum ada deterjen, kan cepet belum? Belum. Iya, tambah deterjen. Yuk. Oke, jadi ternyata kurang lebih 1,7 km dari pos 1 ke pos 2 dan ternyata kita nempuhnya 30 menit. Cepet ya, karena tadi berhenti gitu, dan ketinggiannya 1514. Sini shelternya banyak ya, tapi emang buat lebih ke arah buat istirahat sih, karena kan biasanya kalau normalnya itu kayak pada makan siang itu biasanya di sini di pos 2. Kalau misalnya full service porter ya Mas Danu ya, Pos 2 biasanya trip open trip gitu kan. Tapi kalau kita kan pendakian kali ini setengah manja aja gitu, jadi ya kita tetap jalan pakai porter satu buat bawa logistik dan apa tenda, tapi tetap sisanya kita bawa sendiri kayak alat masak gitu-gitu. Workout paused. Workout ended. Pacar baruku ini perhatian banget. Bagus ya. Udah tahun terakhir kapan ke sini? Aku Rinjani? terakhir kali 2010. 2013. Pertama kan 2010. Kok lebih tahu terakhir aku? kali 2013. Kalian ngerti toh? Short memory ya kamu ya? Iya. Apa faktor? Udah 10 tahun yang lalu toh. Nah, ini faktor. Lewatnya dulu lewat jalur Sembalun. Jadi emang kalau Sembalun lama sama Baru dulu ini. sudah ada, bukan baru ini. Apa? Emang jalur dari dulu emang Starting pointnya aja yang beda. desa Kan? apa sini? Bawa ai. Desa apa? Bawang ai, bawa ai, bawa kau.
Bawa aok. Mau Bawa aok. Bawa naok. Di bawah naok itu selisihnya emang Bawa now. Bawa knau. bawah naok itu selisihnya 2,5 jam itu kalau sama-sama jalan kaki dari Taman Nasional. Karena emang beda jauh itu. Motong jauh. Ya ya. Start the workout. Gak apa-apa yang penting teratur. Nanti lambat. Lumayan ya. Setelah pos 2 ternyata langsung nanjak. Kayak tanjakan miring gitu. Jadi kayak istilahnya tuh pendakian sebenarnya tuh mulainya di sini. Tapi lebih ke arah napasnya sih, belum kakinya. Ya salah. Workout sebelumnya. Iya. Jangan gitu dong, nanti pada tahu kan rahasia Rahasia. dibalik kesuksesanku. Saya aja mau bareng Striker Hiker tuh Harus 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan planning, setiap hari harus exercise. Ya betul. Bahkan 1 hari sebelum 7 kilo 7 kilo harus naik ke sebelumnya. bukit. Kalau nggak gitu nggak boleh. Nggak boleh naik. bareng. Nggak bisa ini ya. Buat yang nanya, Kak, gimana caranya biar bisa naik bareng The Slacker Hiker? Syaratnya harus latihan fisik 6 6 bulan. bulan. Ya benar. Setiap hari. Setiap hari. Lihat aja kakinya harus kayak gini kalau biar bisa diajakin naik bareng The Slacker Hiker. Itu bawa tas itu cuman sambil gini-gini sekarang. Ambil apa tuh gimana? Sambil gini-gini. Apa sih, Dep? Apa sih? Enak banget. Ini yang nyemangatin aku ini. Workout paused. Nah ini mas-masku. Workout resumed. Nah, aku juga punya. Ini harusnya bisa di setel musik tapi harus pakai Android. Jadi nggak bisa nyetel musik kan pacarku kasihan, jadi nggak bisa nyanyiin kan. Jangan-jangan yang nyetel musik kok sing nyanyi mas-masnya gue. Bekas longsorannya ya. Ini kayaknya bekas patahan longsoran karena kayaknya dulu nggak ada juga ya Dan nih. Nggak ada. Nggak ada. Kami yang terakhir tahun 2016 ya. Tadi Oh itu kameranya. Jadi ternyata tanda stop yang tadi itu cuman peralihan aja karena di sini udah bahaya banget, udah longsor, terlalu pinggir gitu. Di sini juga ada bekas landslide ya, bekas longsoran, ada patahannya juga di sini, harus hati-hati. Soalnya ini dulu kayaknya nggak gini deh. Sama ada perbaikan jalur, ada batu-batuan juga ya di sana, jembatan batu. Pantas kemarin banyak truk
Ya ternyata pasnya Rinjani berarti oke kayak Semeru sama Merapi toh. Jadi ini ada bekas jembatan, dulu aku lewatnya ini lewat pinggir tebing ini ke sana, tapi ya mungkin kemakan waktu, jadi ya kita lihat. Gempa Dep, nah makan waktu mana lapar Dep, tahu. Oh, gempa 2 tahun yang lalu ya. Ya aku pikirnya ini rapuh Lombok ding. ambrol gitu. Iya. Rekane. Terus nyarter kuwi Turun lewat Lembah Balin, jalan kaki 2 hari. Kalau naik pesawat sekitar 45 menitan. Pas dak baterai ini. Tekan saja. Kamu arah kan? Iya, pohon cemara. Nih. Cilik. Di sini ada bibit kayak pohon cemara ya. Mau jadi pohon. Tapi masih kecil, kayaknya baru ditanam kali ya. Masih kayak bibit-bibitnya gitu. Nyata wali kan munggah Semeru cuma semalam toh. Yo. Nah, makanya aku nggak ojek pendek. Kan harus masalah pasirnya. Pasirnya. Iya. Itu karena wes banter di sini. Ekstra. Oke. Sekarang kita sampai di pos 3 ekstra ya, alias pos bayangan. Dicoba dulu Pak. Oh, gini rasanya. Pos 3 ekstra di ketinggian 1741, sekitar 1,9 kilo tadi dari pos 2. Mungkin di pos 3 itu mungkin kurang lebih 2 kilo paling ya. Ya, kita jalannya udah 1 jam 10 menit. Lumayan. Oke, lanjut aja. Recent 1 kilometer. Average speed is 1.48 kilometers an hour. Your current heart rate is 158. Kalau pakai jam Honor GS Pro ini rasanya kayak punya pacar gitu. Jadi kalau udah jalan 1 kilometer, diingetin per kilometernya itu. Bahkan heart rate atau detak jantung juga dikasih tahu gitu. Kasih tahu sama mas-masnya ini. Kira dari Yuk. Oke, ini udah jam 12.48 di ketinggian kurang lebih 1777 dan kita udah sampai di pos 3 pada Balong. Ini yang aku cerita kalau misalnya Rinjani yang dulu itu biasanya hari pertama camping site-nya tuh di sini dan butuh waktu sekitar 6 jam di sini. Jadi biasanya hari pertama pos 3, baru hari kedua Pelangan Sembalun. Waktu tempuhnya hampir sekitar 1,5 jam lah, 1 jam 22 menit gitu. Oke, sekarang kita mau makan siang dulu. Makan nggak ini? Aduh. Makan ya.
Makan dong. Tuh. Supaya sehat. Iya. Gimana bisa wawancara? Workout paused. Ya. Oke. Itu tadi berhasil. Pas masih bungkus kita. Lihat nikmat sekali dia makan. Oke, ini kita masih istirahat di pos 3. Tadi mengalami beberapa drama di mana nasi bungkusnya Danu dirampok ya. Di sini bener-bener hati-hati banget, pokoknya jangan taruh makanan di area selain di luar shelter karena mereka nggak takut langsung kayak nyamperin. Karena ini agak rintik ya, rintik kayak kabut jenuh gitu. Aku mau cek ini deh, kondisi weather forecastnya seperti apa. Di sini thunderstorm ya tulisannya. Jadi ini kan biasanya juga ada persentase berapa persennya precipitationnya. Cuman biasanya memang itu lebih akurat kalau kita akses menggunakan internet. Kalau ini secara garis besar aja memang di sini tertulis seperti thunderstorm. Tapi setauku sih nggak lama sih, cuman bentar. Ini kan bisa dicek juga prediksinya nih. Nanti jam 1 cerah lagi. Gitu. Jadi ini cuman kayak kabut lewat aja. Gitu. Aku cinta honor. Aku juga cinta honor. Honor jamku. Ini semacam kayak nasi kerawu sih, soalnya kayak ada ayam, terus kacang sama santan pedasnya. Tadi bungkus berapa, Den? Harganya 5.000. 5.000 ya? 5.000 satu bungkus. Murah banget. Ya. Bisa ditemuin di pinggir-pinggir Sembaldun Lawang. Nanti ada ibu-ibu kayak jualan itu. Enak banget. Ini sampai monyet-monyetnya juga pengen merebut kayaknya. Iya. Saking enaknya dia tahu. Dari 5 bungkus tinggal 2. Jadi habis ini kita tanya testimoni monyet-monyet. Betul. Jadi gimana Nyet? Oh, emang kalau tambahan. Tapi rasanya kayak makan di medan perang. Makan penuh kekhawatiran. Harus waspada lihat kanan kiri. Monyetnya nggak terima. Aku ora cuma juga ketek, juga kancane. Plastik, rasa plastik. Enggak sih, bau dinding wole loh. Iya. Ben kembali. Emang plastik. Anyar opo? Enggak. Udah sering tak pakai, Cuman kan wingi sak duri tak gowo, tak cuci dulu toh di rumah. Biar nggak bau coro. Iya. Iya. Nggak kayak termosmu bau coro. Iya. Iya. Tapi kamu doyan. Jaluk terus. Soalnya nggak ada pilihan lain deh. Ya, kita ini sekarang jam 13.50 ya. Udah istirahat pas banget 1 jam. Kita tadi makan siang, istirahat, minum, bla bla bla. Ini sekarang kita mau lanjut mountain hike. Masih ngunci. Oke. Start the workout. Yes. Start workout. Udah disuruh jalan sama pacarku. Masuk video. Ya. Siap. Aku dijaga ya. Ya. Pos 3 itu kalian jangan sampai ngikutin sungainya gitu, karena ini kan kayak bekas aliran sungai kering atau apa. Jadi patokannya adalah shelter ini. Begitu ada shelter itu kayak langsung belok sini. Tadi kan kita dari arah sana, jadi ini bentuk V gini gitu, jangan lewat, nanti nggak tahu jalannya kemana, atau enggak ya memang harus pakai guide maupun porter sih gitu. Ketika mendaki Rinjani, sebaiknya hindari bermalam di pos 3 karena lokasinya berada di lembah
Jadi kalau hujan deras, resikonya kena aliran air. Dan monyet di sana itu sangat agresif. Lengah dikit, bablas logistiknya. Oke, bukan pilot apa? Bukit. Perbandingan ini. Muncak mas. Muncak nggak? Pos 3 diberi nama pada balong yang berarti menyiapkan tenaga. Ya nggak salah sih, soalnya emang lumayan nanjak setelah pos 3. Kucing nak sing teko nang omahe sampean iki rat teko nih kok ndi. Nah, aku wis potong-potong gini. Nah, aku Jadi ada 3 kucing ya. Oke, ini lanjut dari pos 3, ternyata jalurnya bebatuan ya. Tuh, elevation gainnya mulai lumayan, mulai menguji ketahanan kaki gitu, dan berkabut. Sedih seperti hatinya Mas Adit yang ninggalin Kitty di rumah. Iya, wah kasihan seminggu ditinggal. kungfu panda. Gue kira lemu tapi balungnya gede. Jadi koyo Pendakian menuju pos 4 dihiasi oleh pohon cemara. Itulah sebabnya pos 4 diberi nama Cemara Siu alias Cemara Seribu. Ya kalau basa Jawa Cemara Sewu kayak di Gunung Lawu. enak kak. BTW ketinggian kita berapa ya sekarang ya? Oh, 2005. Wah, udah sampai 2000 ya? Iya. Berarti kita ke Pelawangan kurang berapa lagi? Kalau secara elevation 500 mdpl ya, Kak Danu ya, kurang lebih. Kak, jaraknya berapa kak? Jarak yang sudah ditempuh? Iya, sudah tempuh tuh. Kalau di sini 1,5 kilo. Mantap. Mantap, 1 jam 1,5 kilo. Oh, kita ada total ascent nih. Oh ya, Iya. ini tinggal urusan dari titik start berapa kak? Bukan dari titik start, ini kan tiap pos aku Oke. dari pos 3 ya 227 ascentnya. 227. 27. Mantap. Kita udah vertikal, mantap. Karena kita nggak tahu kalau kita ketemu. Puncak, aku terus turun. Sembalun Seven Summit. Pos 4 Cemara Siu. Kita jalannya 1 jam 18 menit. Dari mana kak itu? Dari pos 3 tadi 1,7 kilo. Ketinggiannya
kurang lebih 2073. Mantap. Bisa dilihatin ketinggiannya? Oh bisa dong. Nih track record tadi yang dari pos 3 ke pos 4 ya. Nah asennya secara vertikal kan ini elevation gainnya 297 mdpl. Ini aku tadi habis nyoba ngukur SPO tuku. Di sini 93% dengan heart rate 121 dan altitude-nya 2073. Jadi sebenarnya kalau misalnya normalnya tuh kan sebenarnya nggak boleh ya di bawah 95%, tapi itu semua tergantung ketinggian juga. Nah, altitude. Ya, semakin altitude tinggi kan kadar oksigen rendah. Nah, tapi nggak sesignifikan kalau kayak di atas 5000 mdpl kan, makanya itu yang orang-orang butuh oksigen. Betul. Jadi kan fungsinya itu bisa ngukur kadar oksigen kita tuh masih di taraf aman atau enggak. Nah. Kalau udah nggak aman kita harus turun, kalau enggak kita harus stay di situ dulu. Istirahat, aklimatisasi, nanti akan SPO-nya akan naik. Semakin kita kuat, semakin kita terbiasa ke gunung, pasti aklimatisasi kita akan semakin cepat. Tapi nggak biasa, pasti akan pusing. Nah, itu bisa SPO2-nya itu rendah. Oh, kayak acute mountain sickness. Acute mountain sickness itu untuk yang 5000-an ke atas itu udah AMS. AMS ya, oke. Oh ya, kita juga bisa cek historinya loh. Nih, tuh. Wow. Nah, ini ada pace-nya. Pace-nya untuk kita dari pos 3 ke 4 tuh 47 menit per kilometer. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menempuh 1 kilometer itu 47 menit. Jadi bisa mendapat rata-rata kecepatan kita jalan gitu. Biasanya sih average pace memang digunakan untuk lari ya, Kak ya? Ya, benar. Kak Dan fiturnya bagus ya? Bagus. Mau tak kasih tau yang lebih bagus lagi nggak? Boleh. Workout paused. Workout ended. Dari tadi saya dengar konsep terus. Ada yang ganti nggak mbak-mbak gitu. Nanti coba ya, mesti bisa di-setting ya. Yang pasti tuh ini karena ada total aksen, terus altitude, SPO tuh, terus Asen. Ya, Aksen kan? Asen. Itu ya elevation gain lah. Ya. Biar gampang. Jadi altitude, terus distance itu sangat berguna banget buat aktivitas outdoor kan. Apalagi ada weather forecast-nya tadi kan. Oh, coba ada. dicek. Cek. Nih ya weather forecast sekarang cloudy. Kita lihat apakah cloudy. Kasih tahu dulu ke pemirsa. Putih kabeh. So cloudy. Ya. Oh iya, satu lagi nih. Kita kan mau ke Pelangan Sembalun ya? Iya. Kalau bisa kan sebelum sunset. Ya. Iya kan? Kamu tahu nggak sunsetnya jam berapa? Karena jam ini bisa ngasih tahu loh. Aku sih kemarin belum cek. Karena aku udah tahu. Jadi kasih tahu dong. Oh iya. Jadi kalau ini ada tidal cycle-nya. Di sini bisa kita cek kalau kita bakal sunset. Jadi di sini bisa kita cek kalau sunsetnya itu jam 18.21. Berarti kira-kira kita bisa nyampe target sebelum sunset ini nggak kan? Ini jam 18.21. Bisa ya? Kita setengah jam lagi. Sampai satu menit lagi ya. Oh iya. Santai aja. Kita 500 meter lagi. 500 meter lagi. Oh. Vertikal. Oke. Lanjut pos 4. Pos 4. Pelangan Sembalun. Ini yang benar-benar trek sesungguhnya ya Dan ya. Menuju Bukit Penyesalan ya. Udah menyesal belum? Belum dong. Ya berarti belum Bukit Penyesalan. Bukannya udah tahun dulu. Oh iya, mau disesali lagi nggak nih? Disesali lagi. Jangan. Udah coba penyesalan. Iya. Ini longsoran enggak ya? Oke, jadi ini kabutnya udah mulai kebuka dan ternyata view-nya ada perbukitan. Ini yang namanya Bukit Penyesalan. Sebenarnya kalau dulu sih aku inget-inget tuh kayak banyak pohonnya gitu, pepohonan. Tapi kok ini kayak
gundul. Jadi ya kita semua tahu kalau Septian kan di perjalanan kali ini nggak ikut ya. Iya. Tapi untungnya ada Danu ya, yang juga serba bisa. Ya kamu juga serba bisa sih Dave. Ya. Aku nggak melupakan kamu sih Dave. Kamu tetap di hati lah, tetap gitu. Tapi lihat tuh mereka tuh Danu lagi akan menggantikan posisi kameramen. Septian, kita butuh kamu. Lagi jauh-jauh sih di Papua ya. Jadi ini percobaan pertama Danu megang kamera. Ayo Dan, kamu pasti bisa. Nggak touchscreen, nggak. Ya emang ini tuh emang harganya agak mahal, tapi nggak semahal itu sampai touchscreen. Bukit Penyesalan memang terkenal dengan tanjakannya yang katanya 7 bukit. Tapi yang aku rasain sih nanjak aja, nggak perlu dihitung bukitnya berapa. Yang perlu dihitung adalah ascent atau elevation gain aja yang nggak akan bohong. Tali sepatu dulu deh. Kewer. Oke. Jadi ini secara vertikal ya, ascent itu kita udah jalan sekitar 150 secara vertikal. Nah ini ascent harusnya kan 500 meter untuk sampai ke Pelawangan Sembalun. Karena dia kan ketinggiannya 2500 mdpl ya Mas. Iya. Mungkin kurang lebih 1,5 jam lagi sih kalau secara rata-rata. Udah ada pace-nya belum ya? Oh tak tambahin modenya dulu aja kali ya. Average pace. Nih ya, nih tak ganti, aku ganti average pace 41 menit per kilo. Jadi kita butuh 40 menit untuk mencapai 1 km. Kalau misalnya ternyata jaraknya masih 2 kilo ya berarti 80 menit nyampe ke pos Pelawangan Sembalun. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Gas. Yoi. Panas kempolnya. Gimana Mbak Oke perasaannya? Perasaannya sih biasa aja. Kempolnya panas. Soalnya panas. Jalurnya bikin kakinya napaknya gini. Miring, nggak gini. Enak nanjak gini dibandingin nanjak gini. Ini loh pacarku lagi ngomong. Mana? Sekarang ketinggalan berapa? Oh. 148. Mantap. 32322 ya. Dikasih peringatan terus, dikasih perhatian terus sama mas-masnya. Perhatian sekali. Sayang nih dia sama aku. Mama senar perhatian banget. Oke. Habis ini kita tanjakannya mana? Tuh tanjakannya. Mantap tuh kan, satu punggungan. Pelawangan sih sebaiknya sih berada di atas itu ya sebaiknya. Masuk Ilalang kan, masuk Ilalang sini, foto backgroundnya itu pas turun. Ya. Dan besok pas turun, aku maunya foto-foto di situ. Tapi kira-kira backlight nggak? Nggak. Yakin? Yakin. Coba kita cek. Oke. Di sini juga ada 3D compass. Kita bisa lihat petanya. Tuh, north di sebelah sana. Berarti kalau aku foto di sisi situ masih bisa dapat ya kalau masih turunnya dong. siang. Karena kan utaranya di sana. Utara di sana, berarti sini timur ya? Yes. Oh, bagus lah, pas lah kayaknya ya mataharinya.
Biasanya pas turun ya, 2 hari lagi. Yes. Kita kan soalnya kalau untuk memanage waktu itu kita kalau foto-foto pas turun, bukan pas naik gitu. BTW kurang berapa lagi ya? Oh, asennya ya? Udah 267 nih. Base 35 menit per kilometer. Setengah 6 lah ya. Yes. Let's go. Depan itu campsite tapi nggak tahu campsite apa ya. Belum Pelawangan Sembalun sih ya. Ini masih. Menurut altitude-nya sih belum ya. Belum ya. Masih 2386 kok. Iya. Mungkin ini pos bayangan kali ya. Ya coba. Camp. Ke tuh Rinjani. Aku baru sadar kalau Adip tuh udah di sana loh. Iya. Oh, oke. Jadi ini ada kayak pegangan buat jalurnya. Sekarang ada tali-talinya juga ditambahin biar nggak kepleset. Ya, jadi kata Masnya itu cuman butuh 3 hari yang bawah tadi itu. Nah, jadi ada beberapa titik di bawah. Ini habis ini Pelawangan. Kalau yang di arah danau udah belum, Bang? Belum. Habis Pelawangan ya? Nanti habis Pelawangan ada lagi di arah danau. Itu kan buat yang terjal-terjal dikasih string line biar lebih aman, dikasih pegangan gitu mungkin. Iya, ya selamat. Kasih. Oke, selamat datang di Pelawangan Sembalun. Ya, bentuknya punggungan satu gini. Kalau dulu sih biasanya memang pada campnya di sini. cuman ngopo ya Kak? Cuman karena trennya di sana. Napas dulu Kak. Napas dulu. Harus di Pelawangan camp 2 gitu. Bentar. Tak ambil sesuatu dulu. Nggak tahu ya. Itu kayak ada tentara Inggris gitu. Wes. Oke, jadi karena sekarang itu ngetrennya ngecampnya di Pelawangan Sembalun 2. Karena view-nya juga lebih bagus, jadi kita lanjut aja naik satu bukit itu. Mungkin 15 menit ya. Nah,
Ini ada average pace ya. Ini sebenarnya berguna banget average pace karena kalau kita tahu average pace kita setiap 1 kilo itu kira-kira harus jalan berapa menit, itu kita bisa bikin estimated time arrival gitu. Jadi kita kayak bisa bikin kalkulasi sendiri. Oh berarti kurang lebih aku sampai ini jam sekian gitu biasanya. Nggak salah pilih teman pokoknya. Ya, ini berguna banget sih. Berguna banget. Tapi kalau total ASEN ada gunanya nggak? Iya, total ASEN. Nah ini pas kan, tadi kita udah bahas kalau total ASEN-nya 500 mdpl. Nih 498, pas kan kalau dibuletin. Jadi kalau dikalkulasi agak rumit, jadi bisa jarak dan ketinggian tuh bisa ditarik atau disimpulkan tingkat kemiringannya. Mungkin yang kamu maksud vertical itu nggak sih? Bukan vertical distance ya? Bukan. Vertical speed ya? Vertical speed. Nih ada. Tapi kok nggak anu ya? Ya kan kita harus pas jalan. Ya. Nah, gitu. Ini sebenarnya ada nih vertical speed ya. Kalau saya sendiri yang berguna itu vertical speednya. Karena kita tahu estimasi kapan sih kita mencapai titik. Semisal Pelawangan di 2600, kita di 2000. Nah, oh iya, kan berapa meter per hour ya? Nah. Oh iya. Terima kasih sekali tutorialnya ya, Kak Danu. Ya, thank you. Kita di Pelawangan. Ternyata sunset ya. Sebenarnya ini sunsetnya aku yakin mataharinya tuh bunder ser gitu. Tapi karena berawan jadinya agak berpendar. Tadi kita lihat sunset tuh jam 18 berapa ya? 20. 18.20. 18.20 itu adalah ketika sunsetnya bim turun. Nih. Jadi 10 menit lagi ya, Kak? Gitu. Wah, cantik banget ya. Boleh dong foto? Lokasi camp di Pelawangan Sembalun yang paling ideal itu di Pelawangan Sembalun 2. Ya, jaraknya kurang lebih 200 meter. Sampai di Pelawangan Sembalun, tenda udah dibangun sama Mas Porter, Bang Lek. Tapi karena lokasinya terlalu dekat dengan rombongan lain, akhirnya aku minta tendanya dipindah. Biasalah, privacy, biar kalau ngomongin orang nggak kedengeran. Jadi kita tuh dipasangin tenda di sana, dan itu terlalu rame. Kalau kita kan emang nggak bisa yang terlalu rame. Jadi ini kita geser ke situ. Agak geser lah. Jadi ini tendanya kita pindah tuh. Ringan kan ya? Gimana jadi? Di situ, katanya situ, coba taruh sekitar situ dulu. Wih, keren banget kayak Superman. Ini juga nih, wah, Danu. Barongsai. Nah, jadi pas banget juga karena sunset tuh di angka 18.20. Ini matahari sudah nggak ada, sudah terbenam, dan sekarang jam 18.26 gitu. Oke, sekarang kita mau persiapan istirahat dulu. Nanti malam kita summit. Itu jauh banget loh gitu. Mana ininya? Oh, mantap. Wih, ini adalah soto daging Bandung. Terus tambah lobak. Lobak putih. Toppingnya nanti ada kedelai goreng. It looks so delicious. Aduh, ini baunya nih. Aduh, mantap. Kalau nanti saya makan, saya enggak minta kuahnya. Saya ambil dagingnya aja. Ini lengkap. Ini lobak putih. Ini dagingnya dong, tuh kelihatan nggak dagingnya? Ya wagyu. Kubis, karena kubis mentah, karena kan kalau soto toppingnya kubis mentah gini.
Ini yang spesial, kedelai goreng ya? Kacang kedelai goreng. Ada yang kedelai goreng. Iya, ini yang bikin khas. Nah, soto Bandung tuh harus ada ini. Harus ada ininya. Lumayan biar giginya agak kelotak-kelotak dikit. Kurang satu lagi. Ini. Oh, tempe. kurang Tempe satu goreng lagi. mentega. Buatan Chef Alex tuh. Sudah. Nah, 1 dulu aja. Oh, kerupuk. Biar naik gunung kayak di hotel. Ya. Ya. Nih, loba, daging, nasi, Di sana. kayak first impression. Wah, jatuh. Sangat tasty, gurih. Ya, tapi gurihnya bukan gurih micin, kayak kare tanpa ini ya. Tanpa santan. Ketika menggigit lobaknya tuh jusinya keluar karena lobaknya kan menyerap air kan. Begitu digigit pecah di mulut. Kombinasi yang pas. Terima kasih Danu. Siap. Enak sekali masakannya. Thank you. Itu soto Bandung. Itu Bandung. Makasih ya. Besok mau summit jam berapa? Manut sih. Enaknya jam berapa ya? Ada kayak rencana kejar sunrise gitu nggak? Kayaknya sih enggak ya. Cuma sih Tergantung ini ya. jam sunrise-nya. Jam sunrise-nya. Cek, coba tak cek dulu. Sunrise ya. Sunrise-nya itu besok 05.46, jam 5:46 sunrise. Kayaknya sih enggak ya. Nggak apa-apa kali ya rasa sunrise-an. Oh sih. Nggak buru-buru gitu kan. Soalnya kan kita kan yo nambah sehari toh di sini tuh. Iya, ntar balik lagi juga nginep kan. Nggak maksa turun danau. Iya. Berarti iya sih. Berarti jam berapa? Jam 2 aja. Jam 2 ya. Ya kita bangun jam 1 lah. Berarti besok nek kita start jam 2 nyampe puncak kalau kita normal nggak banyak halangan ya jam 7 lah. Yo iya betul. Jangan lupa besok menunya apa? Buat snacknya sih tuna sandwich. Tuna sandwich. Mayo ya. Yo ya wes ini sekarang wes jam 10. Ya kita istirahat 3 jam lah. Iya biar cukup. Terus jam 1 bangun, makan dulu baru siap-siap summit. Betul. Oke, yuk turu yuk. Ngatok aku sakit mau. Lah iya. Turu diundang-undang ngono. Kita harus diskusi. Oke. Selamat malam all. Jangan lupa ya, yang bangun duluan bangunin. Oh iya. Ya, karena besok harus summitnya start jam 2 plannya, jadi aku mau setting alarm sekitar jam 1 ya. Ini kalian bisa nambahin alarmnya, terus atur waktunya. Terus habis itu ini kalau misalnya mau kayak setiap hari apa gitu di repeat. Terus udah deh, tinggal nunggu respon dari jamku ini. Oke, tidur dulu. Alarmnya udah bunyi nih. Bangun. Headlampku mana ya? Oh iya, di sini kan ada fitur flashlight ya, jadi bisa jadi center. Yeay. Selamat pagi. Sekarang udah jam 1:20 dan ini mau siap-siap untuk menuju summit. Di luar Danu udah OTW memasak. Masak apa nih, Dan? Hah? Ini lagi masak apa? Bubur kacang hijau. Appetizer, Mung Bean. Dia lagi masak bubur kacang hijau.
Ini aroma bubur kacang hijaunya sudah terasa dengan jahe khasnya ya ini ya. Oke, coba tidak. Oke, selamat pagi. Sekarang udah jam 3. Seperti biasa kita summit kesiangan. Maklum banyak persiapan dan banyak juga yang harus biasa karena harus touch up dan lain-lain, sama pakai pakaian yang proper untuk summit gitu, yang standarnya. Dan oke, tak start dulu aja. Start the workout. Oke. Nih, Pepep udah mulai kerja. Oke. Bismillah. Ketika summit dini hari di gunung yang treknya berpasir dan jauh, sebaiknya gunakan jaket yang windproof dan kaos base layer agar suhu badan tetap terjaga meskipun diterpa angin. Tapi tetap ya harus bawa raincoat atau jas hujan. Ya kali-kali aja kan pas turun dari summit hujan, repot. Tapi podo wae ta Dep tembusnya. Ini tadi sempat agak keluar jalur sedikit ya, karena bentuknya kayak jalur baik, tapi ternyata cuman bekas cerukan. Tapi ya cuman keluar 10 meter, nggak apa-apa, cuman baru bentar kok. Oh, aman kan? Aman lah. Mantap. Aman kan, ada honor. Like seriously, Iki miring tapi. Pol ke sini lagi tangannya kuat lah. Salah kan? Posisinya. Kasih masuk, nah sip. Tapi kiranya enggak Ada apa-apa? Nah sip ini. Sip. Gini. Nah, gini. Sip. Mana? Nah. Finally. Sorry ya, takut ketinggian. Waktu summit yang ideal itu jam 1 pagi. Tapi ya tahu sendirilah, the slacker hiker sukanya summit kesiangan. Tapi ini bukan tanpa alasan loh, karena kita emang menghindari suasana ramai di puncak. Ya elah, kebenaran. Bilang aja males. Jalur Summit Rinjani ini berupa pasir lembut yang bikin langkah kaki merosot, ya kayak Semeru gitu. Jadi salah satu tipsnya itu pilih langkah di bekas pijakan karena lebih padat. Sekarang kita sampai di tikungan pertama dan ini udah ada batasan-batasannya ya, karena ini kayak bener-bener bekas longsoran yang gempa itu, bener-bener udah kepotong patahannya, jadi udah nggak lebar gitu. So now is past the second part now, yeah? Kita istirahat bentar deh di sini. Outside is Slacker hiker. Yeah, Slacker hiker. Okay. You can find it on YouTube. Yeah. It's really famous. Yeah.
You're a kind of influencer, yeah? No, I hate that name. No, I don't like to be called as a influencer. No, because sometimes some influencer have bad behavior. Of course. Of course, of course you understand about that. Yeah. That's why I don't like to be called as that. Yeah, but this is another thing that you know, like these guys can't hurt the name of like. Sometimes they feel like they're proud of it, and they got this star syndrome thing. Yeah, so that's why I hate that kind of name. So I was trying to make this kind of influencer, make it more like giving the society a contribution. Yeah, of course. Our YouTube channel concept is not about like a vlogging. Hi guys, I know I'm at blah blah blah. No, but we're talking about education, like how long is the trek for each campsite, or the altitude. Or we also have this digital mapping for Google Earth, like our real time, but we make it, you know, yeah, GPS track like that. Cool stuff. Yeah, of course. Yeah, of course, because we're on the top. I'm sorry. Okay, guys, it's time to go. Yes, thank you, sir. They try to find a reference on YouTube, and they will. So you want to go first? Go first? Yeah, like yeah, you have time to catch the sunrise, and you can go first. It's okay. Yeah, like I want to film, you know, like a few shots with the drone, yeah. Yeah. And it is better to like make it for sunrise. Yeah, like a perfect light. So okay. So like 1 hour left, yeah. Yeah. The sunrise will be at 5:46 based on this watch. Yeah. Cool. Just drop me a link to this watch later. Maybe I will. Don't forget to check it on my link description. Yeah. Description. Yeah, of course. Get your referral commission. Oke, sekarang kita di ketinggian kurang lebih 3034. Ini ada satu cemara tunggal sebutannya. Jadi ini adalah satu-satunya pohon cemara yang ada di sini. Dan kayaknya aku mau coba cek SpO2. Jadi saturasi kadar oksigen dalam darah. Jadi kadar oksigen dalam tubuh itu sangat penting untuk diperhatikan. Kalau kita nggak sedang aktivitas yang berat dan juga cuma lagi di bawah gitu, biasanya memang harus di atas 95%. Nah, kalau kayak gini, ini kadang mengalami penurunan oksigen karena ketinggian altitude gitu. Biasanya sih kadang suka kayak di bawah 90%. Ini aku mau coba cek. Ini ya. Ini kadar oksigenku 89%. Itu cukup bagus ya, Dan ya? Oke ya? Oke, untuk ketinggian sekarang kan di 3000 plus ya. Iya, 3000 plus. Jadi ini sih sarannya kita harus kayak istirahat dulu, agak calm down gitu ya. Calm down. Terus ngerasain udaranya, kayak aklimatisasi gitu. Walaupun dalam jangka waktu pendek. Yang penting sih nggak short breath aja sih. Short apa? Short breathing. Short breath. Ya, breath. Short breath. Roti ya. Short breath. Oh, enggak. Ya itu. Nah, air tuh penting sih diperhatiin. Tapi udah mulai turun ya? Kayaknya mending jalan deh. Udah mulai turun. Heart rate-nya? Heart rate-nya turun tuh berarti kita udah nggak ngos-ngosan. Iya, maksudnya mending langsung jalan aja sekarang. Yuk. Kita kan udah waktu. Udah pas juga jam 5. Itu adib ya? Iya, adib. Oh, oke. Yuk. Capeknya standar, tapi ngantuknya yang luar biasa. Ngantuk banget. Di Summit Rinjani kali ini memang tidak ada sunrise yang cerah karena cuacanya berawan. Kalem, yang penting nggak hujan. Ngantuk. Ngantuknya gitu loh. Wih, itu ada Gunung Anak Baru Jari, Gunung Anak Rinjani.
Ketika aku merasa sebuah pendakian itu berat, aku memiliki prinsip bahwa selama cuaca tidak buruk dan tubuh masih sanggup berdiri tegak serta nafas masih lancar, kaki harus tetap melangkah walau hanya 10 cm. Memang kalau ini sih yang bikin berat ngantuknya, karena kemarin juga tidurnya baru jam 10-an, 11 lah, terus jam 1 harus bangun, 12, 1, aku cuma tidur 2 jam, ngantuk banget aku, bener aku. Ya tak Ian. Mas Adip aman. Lampu. Oh, lampu. Parah ngantuk Adip. Untuk mencapai puncak Rinjani, elevation gain yang dibutuhkan dari Pelawangan Sembalun itu sekitar 1000 mdpl. Jadi 1000 meter tapi secara vertikal, makanya nanjak terus. Menggunakan smartwatch yang memiliki GPS dan altitude barometer sangat penting untuk summit karena kita dapat mengestimasi posisi ketinggian kita sehingga dapat termotivasi untuk tetap jalan. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi puncak masih jauh nggak gitu, karena puncak tuh nggak akan geser, kitanya aja yang males gerak. Kita rencananya mau makan perbekalannya dulu separuh, karena kayaknya udah mulai kehabisan energi. Perutku juga keruk-keruk. Jadi sandwich tuna itu sebenarnya adalah salah satu menu favoritku ketika naik gunung. Nah ini aku nyobain versi bikinannya Kak Danu. Makan sambil nonton view kayak gini, kenikmatannya jadi 300%. Tidak lupa kita pakai yang gandum ya. Pakai gandum? Iya, biar lebih padat. Ngantuknya kumat. Jadi kalau menurut aku ya, tantangan terberat untuk summit Rinjani itu bukan di treknya, tapi di ngantuknya. Beda kalau Semeru ya, kalau Semeru itu memang summitnya rumit, tapi nggak terlalu ngantuk karena jaraknya kan nggak jauh. Kalau ini waduh, kayak 6 kilo deh. Ngantuk banget. Banget kaki. Nah, ngantuknya bos. Gimana ya? Bingung. Kalau besok kan udah nggak summit tuh, udah bisa bergadang. Songong. Kalau kemarin kan nggak bisa.
Lah ini kok aku ragu-ragu nanya kan. Iya. Itu ingat istri anak Ketemu Waduh iki aduh. Ngimpi. Wes temen. Enggak percaya sampean iki. Top. Jos. Sip. Jumpa lagi. Sip. Aman. I was there at 7 for sure. Like, yeah. So good luck and have fun. Yeah. Hope I can see you later. Yeah. But you don't have to wait for us, okay? No. We're not that important. When there's a time when you missed us, you can take a look at our channel, like the Slacker Hiker, okay? Slacker Hiker. Because you understand Bahasa a little bit, right? But sometimes we use our local language, but it's fine for you. You can skip it, but you can watch it, okay? Okay. Thank you, guys. Yeah. Better see you again. Dan kamu ngerasa nggak kalau edukasi gaiter itu ternyata di zaman sekarang itu sangat kurang? Ya, benar sekali. Kan? Benar. Seberapa banyak kamu lihat orang pakai gaiter selain aku? Jarang sekali. Ini namanya gaiter. Jadi ini yang biasa dipakai ketika summit di area berpasir atau batu. Dia sebenarnya kayak ngiket gitu. Terus nanti biar nggak masuk ke sepatu. Ternyata edukasi gaiter masih sangat kurang sekali. Padahal kalau nggak ada gaiter ya repot sebenarnya gitu. Karena kan pasir masuk, terus resiko blister, cedera, kaki cedera tuh karena batu tuh sangat sering terjadi. Iya, kecil-kecil tapi ganggu. Iya, benar-benar. Nggak nyaman di telapak. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, ketika kalian naik ke Semeru, Rinjani, Kerinci, Slamet gitu pakailah gaiter. Oke? Gunung Rinjani dulunya memiliki ketinggian kurang lebih 4.200 mdpl dengan nama Gunung Samalas. Gunung Samalas erupsi pada tahun 1257 dan merupakan erupsi terbesar di dunia dalam kurun waktu 7.000 tahun. Kini, sisa dari erupsi Gunung Samalas ialah kecantikan sejati Gunung Rinjani. Kecantikan yang selalu dicari oleh penjuru bumi, yang konon dijaga oleh cantiknya Dewi Anjani, yang terletak di pusat Rinjani, yakni Danau Segara Anak. Tampiasih Gunung Rinjani. Cek SPO2. Nah, sip. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi udah keluar SPO2-nya. Itu aku sekitar 85%. Tapi sebenarnya memang masih normal ya, karena ya itu aku udah jelasin kalau aktivitas berat kita di ketinggian 3.726 kan, dan kita langsung naik sekitar elevasinya sekitar 1.100 kalau nggak salah. Tapi sangat penting kalau misalnya tiba-tiba kalau benar-benar drop ke 70%, itu benar-benar bahaya sih. Itu pasti udah tanda-tanda entah pusing, pengen muntah, demam, paru-parunya sesak,
stuck kayak gitu. Corona itu pasti dari bawah 50% bisa kalian cek juga pakai ini. Tetap harus diperiksa lebih lanjut ke dokter. Ini hanya buat salah satu gejala atau indikasi aja seperti itu sih. Jadi akhirnya aku mencoba Honor GS Pro. Ini smartwatch terbaru dari Honor, cocok banget buat outdoor. Aku coba di Rinjani langsung dan ternyata sangat bermanfaat banget. Pokoknya aku cinta Honor GS Pro ya Dan. Siap. Honor GS Pro. Kami juga. Makasih Honor. Kita semua. Makasih Honor. Kurang satu. Musiknya harusnya yang nyanyi mas-masnya. Oh iya. Iya. Wah, ini lengkap banget. Ada altitude-nya dan juga udah teruji secara military. Ada distance-nya. Kalian bisa cek workout records-nya. Modenya banyak banget. Terus apalagi vertical speed-nya buat estimasi kalau pendakian ke atas. Mampu bekerja ekstrim di suhu minus 20 derajat. Pencet telepon bapakku. Bisa buat telepon, bisa tahan terhadap suhu ekstrim minus 20 sampai 70 derajat Celcius. Pokoknya ini sangat mensupport pendakian kalian. Jangan lupa untuk pre-order itu di Shopee Honor 11 sampai 18 Desember. Harganya cukup terjangkau 2,799. Harga murah. Ada heart rate, ada altitude, ada check. Pokoknya kalian punya data semuanya. Buat outdoor cocok banget ya. Outdoor smart rugged watch. Puncak Rinjani 3726 mdpl, dipotongin mangga dong sama Danu. Dan kamu mangga bawa berapa Dan? 5 mangoes, tapi enggak ditaruh di porter kan? Enggak. Sama bawa nanas berapa? 4. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita pakai porternya untuk tenda. Dia tuh risih gitu kalau nggak berat gitu loh. Ada diganjelnya mangga 3 sama nanas 5. Udah. Adep ini loh, yang diam ini Master of Survival. Sama satu lagi tuh, kita tuh memang sengaja kalau muncak itu siang. Kenapa? Biar sepi ya. Tadi ramai banget. Kabutnya. Kita harus pelan-pelan ya. Keep in touch. Stay together, stick together. Ya. Jadi ini salah satu pentingnya menggunakan hiker trek berpasir, terutama saat turun. Pasti kita akan banyak memakan pasir dan batu seperti ini. Tapi ini nggak ada satupun yang masuk gitu. Jadi ini buat kenyamanan kalian juga. Jangan pernah lupakan gaiter ini. Teknik perjalanan turun dari gunung itu nggak boleh ngasal ya. Tetap harus menapak pakai tumit lebih dulu untuk menghindari cedera. Mendekati Pelawangan Sembalun, ternyata kita udah dijagain nih sama anak komplek. Waduh, bahaya ini. Pokoknya kalau ketemu monyet, jangan keluarin snack kalian, terutama yang berwarna mencolok dan ada suara plastiknya. Daripada dibegal. Kalau pendapatku nih ya, naik Rinjani itu harus pakai jasa porter. Karena juga bisa jagain tenda dari rampokan monyet saat kalian summit. Soalnya monyetnya itu bisa buka tenda loh. Jadi jangan sampai kalian turun dari summit, tenda udah kosong, barangnya dijualin sama monyetnya. Di sini tertulisnya shower Sembalun dan ini emang lagi hujan ya. Udah tuh. Cuma diketapel aja lari. Ini senjata sakti ya. Kalau senjata pamungkas kalau ke Rinjani itu harus punya ketapel kosong. Ini ketapel ya. Kalau belum punya itu kalian bisa pinjam ke mas-mas porter. Ini kadang mereka suka stok ini untuk menjaga, menjadi satpam tenda.
Jadi nanti kalau misalnya ada monyet, cukup diginin aja, bisa monyetnya udah kabur gitu. Nanti kita buktiin ya kalau udah ada yang mulai nakal. Ya, Oki the Monkey Warrior. Yo, Assalamualaikum Rinjani. Saya pulang dulu. Mungkin saya kesini sama suami saya. Ingin. Aman tadi namanya Mas? Apa lupa saya? enggak, cepet tadi apa? Tadi apa? Hacker. Yang sebelumnya? Stalking hacker. Kok dia tahu sih kalau aku suka kepo ya? Stalking hacker. Bener kak. Slacker hiker. Itu maksudnya. Ya. 1, 2. Ini gunung pertama, Bang. Gunung pertama. Di Kalimantan nggak ada gunung. Iya, Kalimantan nggak dong. Tapi tahun depan kita mau ke ini, Bukit Raya. Ngomong kayak gitu. Amin. Aminin aja. Dadah dulu. Dadah. Stalking hiker. Stalking hiker. Masuk vlog kita. Merapat. Goya. 1, 2. Jadi sekarang aku mau coba salah satu fitur yang ada di Honor GS Pro. Jadi di sini ada fitur road back. Jadi pertama kita track dulu seperti biasa. Ini kita start. Nah, ini kalau di slide kanan nih kita nanti bisa lihat jalur kita. Jadi kita jalan dulu ke sana. Nah, ini aku mau coba nge-track dari titik point start sana. Kita mau coba ke arah Segara Anak, tapi nanti pulangnya kita nggak ngikutin tracknya ini. Jadi dia bakal notify ke kita kalau misalnya kita salah jalur gitu. Ini misalnya. Jadi ini aku udah nyoba jalan sekitar 90 meter. Dan aku mau coba balik ke titik tempat aku start tadi, dekat tempat kita camp. Cuman aku nanti dari danau mau coba salah pura-puranya ke arah puncak gitu. Jadi dari sini kita route back gini. Navigation back started. Jadi ini dia akan nge-track apakah kita sesuai dengan mapnya ini. Jadi ini ada tulisan nanti 80 meter lagi kita belok kiri. Nah, ini aku udah balik dari danau. Harusnya balik dari danau, tapi aku mau coba lanjut ke puncak. Kira-kira dia bakal ngomong apa enggak? Ketika salah jalur pulang, Honor Watch GS Pro ini akan memberikan peringatan jarak posisi kita di luar jalur dengan tulisan berwarna merah. You're 0.03 kilometer off from the course. Titik hijau merupakan titik starting point dan titik merah adalah titik di mana kita mulai salah jalur yang di-track dengan garis warna abu-abu. Jadi ini pentingnya fitur road back. Kalau misalnya nih turun dari puncak, nah kalian pakai jam ini dan ketika turun dari puncak kalian aktifin tuh fitur road back-nya. Jadi kalian nggak disorientasi ketika turun dari summit, karena kan biasanya memang kejadian pendaki yang hilang itu kayak hampir sebagian besar karena terpisah dengan teman dan juga disorientasi ketika turun dari summit. 0.4 kilometer off from the course. Dan itulah pentingnya fitur road back, gitu, terutama di gunung-gunung yang medannya cukup sulit, cukup berat seperti Rinjani, Semeru, Kerinci, itu kan summitnya nggak ada jalur yang terlalu kelihatan gitu. Yang paling nikmat ketika naik gunung itu adalah ketika makan mie goreng. Makanan terenak kan sudah ada tugasnya masing-masing. Kan orang ngeliatnya enak, video-video, padahal ya kita tuh membagi waktu dan membagi job itu cukup rumit loh. Makanya akhir-akhir ini aku udah nggak pernah masak karena habis di waktu. Kita 3 hari naik Rinjani nggak bawa beras sama sekali. Bawa nasi sih, udah mateng dari hari pertama. Ditumis jagung, ditumis langsung dari mentah.
The one and only sisa kerupuk satu-satunya yang aku simpan. Oh, enakan. The one and only. Mampam. Azab. Jadi orang pelit. Senyum 1, 2. Bendera siap. 1, 2, 3. Sama Jogja. Tempel. Ketemunya di Rinjani pos. Katanya mau ngungsi dari Merapi. Kata Merapi meletus ini takut. Dari mana? Tadi. Oh, sama aku dari kemarin. Lihat dulu. Lihat dulu. Nggak ngejar waktu. Dari mana? Jakarta. Lu kok ikut? Tadi dia berbelanja. Tadi diam-diam baik. Tahu lo. Itu gua nih. Takut mbak nanti mbaknya sombong. Oke, nggak mau ikut bang? Hah? Enggak. Ini mau langsung ke Pelawangan? Iya, langsung ke Pelawangan. Pos 3 masih jauh ya? Enggak. Enggak PHP. Udah pos 3 ke atas lagi jauh. Nah, itu jauh. Bisa ketemu YouTuber. Uploadnya nanti nih. Ya kalau ini di-upload ya. Subscriber nih, Mbak. Kapan mungkin ketemu lagi? Jauh lagi ketemunya. Mimpi. Dapat Mbak ya? Ya. Berapa dulu nih? Udah sekarang 30-an. Oh ya, seumuran lah yang itu lah. Berarti apa? Dia suka mendaki gunung? Dulu sih, sekarang udah enggak. Oh, ini militan ini kayaknya. Ini keren banget sih, ini lawas. Lihat dulu. Coba lihat frame-nya belakang. Frame belakangnya dong, kasih tahu dulu. Weh. Wah. Juniornya. Ini seniornya. Siap. Boleh foto dulu. Mantap. Contohnya tuh. Nanti kalau ini alat saktinya aku keluarkan, langsung deh mereka kabur. Ini kayak kryptonite. Ya, kryptonite yang monyet. Ketapel. Ini ketapel kosong aja sebenarnya. Nggak usah diisi, kita cuman kayak pura-pura aja. Ini contohnya. Tuh. Nah loh. Tuh. Langsung lari kan. Nih. Kosong. Nih, sedikit. Tuh. Nah ini kalian bisa pinjam di porter-porter setempat ketapel. Ini cukup sakti ya. Antilah mereka pokoknya. Pokoknya setiap ada monyet mendekat gini aja. Udah. Nih. 2, 3. Las Vegas ke training center. For digital marketing. Deep learning, artificial intelligence, Artificial intelligence. machine learning, and business analytics. Yeah. I used to take that major when I was still in college. Yeah. Bachelor degree. Yeah. Wow. Yeah, but I was taking like expert system at that time. Yeah. Yeah, but I was trying to make it like more easier for the master degree, so I took information management. Yeah. Cool. Yeah. It seems that you're very educated. So. That's why.